khalifah. Saya sudah sampaikan nggak sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada Sultan Murad yang keempat, yaitu yang pernah menjadi khalifah di Khilafah Utsmaniyah di Turki. Ada salah satu di antara khalifahnya itu bernama Sultan Murad yang keempat. Sultan Murad yang keempat itu pada satu waktu tiba-tiba ngomong sama bawahannya, saya ingin pergi ke wilayah itu. Ketika ditanya kenapa ingin pergi ke wilayah itu, enggak tahu, pokoknya saya ingin pergi ke situ. Kemudian seluruh bawahannya berkata, kalau ingin ke situ maka kita lebih baik tidak berpakaian resmi. Kita baiknya itu berpakaian rakyat biasa saja. Sang khalifah, Sultan Khalifah Murad yang keempat menyetujui. Ya udah, enggak apa-apa, saya berpakaian biasa saja. Sampailah mereka bareng-bareng berombongan pergi dari pusat khalifah di Turki, kemudian mereka ke tempat wilayah yang akan mereka datangi. Dan ketika di situ mereka kaget menjumpai pemandangan yang tidak lumrah. Ada mayat yang tergeletak, orang lalu lalang gitu, dan tidak ada yang ngurusin mayat itu. Sampai kemudian Sultan Murad yang keempat ini, khalifah ini bingung, kok bisa rakyat saya itu menelantarkan seorang mayat. Dijawil itu salah satunya, dicolek salah satunya. Ini orang mati nih, kenapa kalian tidak ngurusin? Penduduk di wilayah itu berkata, syaribul khamr wazaniyas, peminum khamr, pezina dia ini. Oh, pezina dan peminum khamr, sampah masyarakat. Tapi karena dia khalifah, dia tahu itu merupakan kewajiban seorang khalifah untuk ngurusin rakyatnya. Kemudian dibopong orang tersebut dan dia berkehendak dan berniat untuk mencari rumahnya dan diserahkan kepada keluarganya. Diarahkanlah orang-orang itu, loh, rumahnya di sono, di sono, di sono. Kemudian Sultan Murad yang keempat bersama dengan bawahnya membawa mayat itu menuju rumahnya mayat tersebut. Ketemu, diketok pintunya, yang keluar perempuan. Kemudian perempuan itu kaget, ternyata orang tersebut membawa mayat suaminya. Kemudian kaget sampai bertanya, siapa kamu? Sultan Murad yang keempat tidak mengaku dan berkata, saya cuma seorang musafir. Di mana kalian temukan suamiku? Di pinggir jalan. Kenapa warga di kota ini dan kampung ini tidak ngurusin suamiku? Karena mereka berkata suami itu peminum khamr dan pezina. Kemudian istrinya berkata, demi Allah suami saya bukan pezina, dan demi Allah suami saya bukan peminum khamr. Suami saya itu kalau punya harta, dia beli minuman khamr, dia bawa botol-botolnya, dia bawa ke rumah, dia tuangkan, dia pecahkan itu, kemudian tuangkan khamrnya, dia pecahkan botolnya, dan dia berkata, moga-moga kita borong khamrnya dia, penjual tersebut, moga-moga mengurangi dosanya. Khamr yang dia jual tidak menjadikan orang mabuk. Lalu kemudian kalau punya uang lagi, dia mendatangi WTS pezina, kemudian dikasih uang, dan dia katakan, selama uang ini masih ada tidak usah berzina ya. Dan dia berkata kepada istrinya, semoga uang yang kita berikan kepadanya menjadikan dia terhindar dari dosa zina walaupun cuma beberapa hari. Masya Allah. Istrinya ngomong, kalau kayak gitu terus kamu nanti akan dianggap sebagai peminum khamr dan pezina. Alah, dakhum, biarkan aja. Aku tidak butuh mulutnya manusia dan tidak butuh ridhonya manusia. Itu pelajaran akidah tingkat tinggi. Tidak butuh mulutnya manusia. Nanti kalau kamu kemudian dianggap sebagai peminum khamr dan pezina, itu bukan karena kamu tidak butuh mereka. Nanti kalau kamu mati, siapa yang ngurusin kamu? Istrinya sudah tahu arah ke situ itu ada. Kemudian orang tersebut, suaminya berkata, kalau penduduk warga di sini tidak mau mengurusku, aku meminta dalam setiap amalku ini, semoga Allah akan mengirimkan Sultan Murad yang keempat yang ada di Istanbul untuk datang ke sini dan mengurus jenazahku. Kaget itu Sultan Murad yang keempat itu. Kemudian istrinya berkata, ternyata bukan Sultan Murad yang datang. Kemudian musafir itu buru-buru menimpali, sayalah Sultan Murad yang keempat, dan saya tidak tahu kenapa dikirimkan ke sini. Karena tiba-tiba saya ingin datang ke sini dan ternyata jawabannya, saya mendapati karomah dari suamimu. Allah kabulkan kontan permintaan dari suaminya. Dan itu bentuk dari husnul khotimah.